Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi ya di video kita yang kedua. Nah, di video yang kedua kali ini, langsung saja kita akan membahas teknis pembuatan laporannya itu seperti apa. Ya, pada video yang pertama kita sudah membahas mengenai penjelasan setiap bab di laporan prakerin ya. Dari mulai bab 1 sampai yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana nih kita membuat laporan itu supaya mudah, cepat, dan juga terstruktur ya. Nah, sistematikanya juga benar gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Nah, tapi untuk itu sebelumnya kalian baca dulu sistematika laporannya. Jadi di dalam sistematika laporan itu berisi aturan-aturan penulisan laporan ya, mulai dari ukuran kertas, margin, kemudian ukuran huruf, jenis huruf, dan sebagainya ya. Itu ada di sistematika. Nah, untuk filenya juga sudah Ibu kirimkan, sudah Ibu sertakan di link deskripsi ya. Silakan kalian boleh langsung download saja. Nah, di sini sistematikanya ada terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, identitas sekolah, identitas siswa, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel. Nah, bab 1 isinya itu ada 6 subbab ya dengan sistematika penulisan. Nah, kita lihat di sini. Oke, sistematika penulisan. Kemudian setelah itu ada bab 2. Nah, bab 2 terdiri dari 3 poin. Nah, kemudian bab 3 itu tergantung ya nih dasar teorinya di subbab yang pertama. Nah, kalian bisa buat subbab yang baru, misalnya dasar teorinya tentang apa. Contoh di video pertama kita buat contohnya instalasi. Nah, berarti di sini bisa kalian cantumkan 3.1.1 instalasi Windows misalnya. Nah, dan seterusnya. Kalau ada teori-teori yang lain mengenai aplikasi yang digunakan di tempat PKL, aplikasi khusus atau sebagainya, nah silahkan kalian tambahkan juga di subbab berikutnya. Nah, kemudian di sini ada bab 4 ya. Bab 4 itu terdiri dari, ini fleksibel ya, tergantung departemen atau site yang ada atau yang kalian tempati ketika PKL. Nah, kemudian di sini baru ada bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran ya. Jadi nanti di lampiran ini berisi jurnal, catatan jurnal, jadi fotokopi jurnal kalian masukkan, dan juga gambar atau foto-foto yang ada atau misalnya yang kalian dokumentasikan ketika kalian melakukan pekerjaan di sana gitu ya. Nah, untuk tata cara penulisannya kalian bisa baca ya di sini aturannya dari mulai bahan kertas, ukuran kertas, sampul ya, pengetikan huruf harus seperti apa, kalau ada bilangan harus seperti apa, jarak, baris ya, batas tepi. Nah, ini batas tepi yang takutnya nanti terlupakan ya ketika kalian akan memulai. Kemudian ruangnya seperti apa, alinianya ya, permulaan kalimat, judul bab, subbab, atau judul anak subbab gitu ya. Kemudian ini masih banyak lagi ya, penomoran halaman, tabel, dan seterusnya. Sampai ini ada gambar ya. Contoh kalau misalnya kalian membuat atau menginputkan atau menuliskan atau memasukkan sebuah gambar ya ke dalam laporan kalian. Nah, contohnya itu harus seperti ini. Rapih dan mempunyai caption ya. Dan jangan lupa nanti si caption ini akan muncul di daftar gambar gitu ya. Atau misalnya kalian menuliskan rumus tuh seperti ini. Nah, kemudian bahasa yang pastinya bahasa yang digunakan itu yang sesuai dengan EYD ya. Kemudian bentuk kalimatnya itu baku ya, jadi tidak ada saya, aku gitu ya, kami, engkau, jadi tidak ada bahasa-bahasa yang lebay lah istilahnya ya. Nah, kemudian istilah, nah di sini misalnya ada istilah asing, jangan lupa kalian
italic atau miringkan. Misalnya ada kalimat bahasa Inggris nih, kayak reparation misalnya. Nah, reparation itu di garis miring gitu ya, pakai italic, dimiringkan tulisannya. Nah, kemudian di sini ada kata penghubung seperti dan lain sebagainya ya, gitu boleh kalian baca. Kemudian di sini ada penulisan nama, itu seperti apa tata caranya. Kemudian kalau misalnya menulis nama di dalam uraian dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk penulisan nama pada bab 3 biasanya dalam teori-teori gitu ya. Nah, kemudian ini ada penulisan juga daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu bisa kalian buat online ya. Buat online jadinya. Buat otomatis ya. Gitu, mohon maaf. Nah, kemudian ini juga ada penulisan yang lebih dari satu suku kata. Jadi, kalian boleh tuliskan ini ke bawah ya, secara poin-poin. Nah, kemudian di sini juga nama yang diikuti dengan singkatan boleh nanti contohnya ditulis seperti ini. Kemudian nama dengan garis penghubung ya, derajat kesarjanaan dan seterusnya. Jadi di sini kalau misalnya ada yang sudah punya gelar, itu jangan lupa dicantumkan juga gelarnya ya, gitu. Nah, untuk kutipan-kutipan ini bisa seperti ini. Biasanya kutipan-kutipan ini ada di bab 3 gitu ya. Nah, untuk catatan kaki seperti ini contohnya gitu ya. Kemudian di sini ada penulisan daftar pustaka ya. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke. Ya. Terakhir sampai daftar pustaka. Oke, itu sudah tahu ya sistematikanya, jadi silakan dibaca saja. Oke, kita langsung saja masuk ke pembuatan. Oke, yang pertama kita masuk ke halaman baru. Nah, di sini jangan lupa tadi kalian harus ingat sistematika penulisannya. Jadi sebelum melakukan apa-apa, kalian udah tahu nih, oh saya mau bikin ini itu di ukuran kertasnya tadi A4, terus batas marginnya berapa. Nah, untuk itu jadi kita atur dulu si kertasnya supaya tidak lupa nanti. Nah, ketika ngeprint kalian misalnya lupa pakai kertas yang A4 tapi pengaturan di sininya masih pengaturan yang legal atau letter ya, atau F4. Nah, makanya langkah awal yang kalian kerjakan itu adalah mengatur dulu ukuran kertas dan batas margin. Nah, caranya di halaman baru ini kalian masuk ke page layout, kemudian di sini pilih size, ya. Nah, kemudian setelah pilih size, pilih yang ukurannya A4. Nah, seperti ini. Kemudian kalian atur batas marginnya di margin, kemudian custom margin. Nah, tadi ukurannya itu atas 3, kiri 4, bawah 3, dan kanan 3 gitu ya. Nah, tapi jangan lupa pakai sentimeter. Nah, atas itu top, kiri itu left, bawah itu bottom, dan right itu kanan. Oke, ini kita masukkan ketentuan tadi, dan ini 3. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu setelah itu kalian buatkan kerangka laporannya. Nah, ini jangan lupa. Karena banyak kejadian ya, kalau misalnya kalian hanya melihat isi-isi saja gitu ya, tapi kerangkanya salah, jadi kesananya akan ribet dengan pengeditan gitu ya. Nah, fungsi dari kerangka laporan di sini itu fungsinya adalah untuk memudahkan kalian membuat laporan, mempercepat juga kalian dalam pembuatannya, dan juga bisa mengotomatisasi pekerjaan di laporan ini gitu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi ketika contoh nih kita membuat rumah, pasti harus kita buat dulu kerangkanya supaya ketika rumah itu jadi ya kita udah tahu tata letaknya gitu. Jadi kita kalau misalnya udah bikin infrastrukturnya seperti itu, tinggal masukin isi-isinya gitu. Nah, sama di laporan pun seperti ini.
Nah, ini tadi sudah kelihatan ya yang sudah diatur batas marginnya. Di sini di atasnya ada ruler. Ruler itu kayak penggaris gitu ya, yang mana ini tuh sebagai jarak antar teks dan sebagainya. Jadi kalian bisa lihat di sini di ruler. Nah, di sini batasnya sudah tadi kan kita atur 4 ya, di sini 3 gitu ya. Nah, oke, kita buatkan dulu kerangka laporannya. Jadi yang pertama tadi apa ya? Yang pertama ubah dulu ukuran kertas dan juga batas margin, dan yang kedua sekarang kita mulai membuat kerangka laporannya gitu ya. Nah, kerangka laporannya kita akan membuat sebuah heading gitu ya. Nah, heading ini fungsinya tadi untuk mengotomatisasi pekerjaan yang ada di laporan ini gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, tapi sebelum itu kita masukkan dulu cover ya, karena nanti si cover itu tidak akan masuk ke dalam bab ataupun subbab gitu ya. Jadi nanti dia posisinya itu terpisah dan harus berbeda dengan lembar kerja yang lain. Nah, makanya silakan kalian buatkan dulu yang pertama ya. Kalian buatkan dulu covernya gitu ya. Nah, untuk lebih mempercepat video ini, Ibu kopas aja ya dari cover yang sudah ada. Nah, dari sini jangan lupa ya covernya disamakan seperti ini, sama seperti yang di template. Oke. Nah, sudah jadi ya. Oke, ini untuk laporannya. Jadi untuk nanti laporan praktik kerja industri ini nanti akan dibedakan size-nya. Ya, kalau yang isi dari ini semua, di laporan ini semua, dari kata pengantar, daftar isi, dan sampai terakhir daftar pustaka itu harus ukurannya 12. Tapi nanti di sini yang laporan praktik kerja industri itu akan dibedakan size-nya. Jadi akan lebih besar dari size teks yang lain gitu ya. Nah, kita coba seperti ini dulu aja. Untuk pengeditan bisa di akhir. Jadi kita buatkan kerangka, kita isikan konten. Nah, baru setelah itu proses editing. Nah, proses editing itu sebenarnya gampang ya, mudah. Kalau misalnya kalian mau mengganti ukuran huruf, jenis huruf, ataupun warna huruf, itu bisa tinggal di Ctrl A aja semua, lalu ubahlah semua. Nah, itu bisa dalam hitungan detik pun sudah teredit ya, sudah jadi gitu ya. Yang penting ada kerangkanya dulu. Nah, ini sudah terbuat ya. Ini silakan untuk nama NIS kelas itu diisi sesuai dengan nama kalian. Nah, ini sudah covernya sudah seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini kalian membuat manual, ini pasti cuman ada satu halaman saja ya, satu halaman cover. Nah, karena Ibu tadi di copy paste, jadi tadi juga ke bawah ya si halaman yang selanjutnya gitu. Nah, untuk ke halaman selanjutnya, nah setelah cover itu ada apa tadi di sistematika? Ada ini ya. Ada lembar pengesahan. Nah, jadi setiap berganti halaman, setiap berganti topik ya, ini kan topiknya di cover. Nah, setelah cover itu akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu lembar pengesahan. Nah, ketika akan masuk ke topik yang baru, jangan lupa diatur kertasnya itu menjadi next page ya, aturannya itu. Bukan jadi blank page atau page yang baru, tapi next page. Nah, apa fungsinya next page? Jadi next page itu fungsinya untuk membedakan section gitu ya. Nah, kalau misalnya ini di sini si cover itu berada di section 1. Nah, untuk lembar pengesahan dia harus berbeda. Jadi posisinya dia harus di section kedua. Nah, jadi kita pakainya next page ya. Kenapa harus dibedakan section? Karena nanti itu akan berpengaruh kepada penomoran halaman gitu ya. Nanti nomor halamannya juga akan berbeda ya, gitu. Nanti akan Ibu jelaskan untuk penomoran halaman di video berikutnya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu bagaimana cara membuat
section dan juga cara membuat kerangka laporannya. Nah, ini Ibu sudah punya ya dua section ya. Kalau kalian mau melihat section itu di mana, kalian tinggal klik 2 kali aja di header footernya. Jadi klik 2 kali di bagian ujung kertas atau ya ujung bawah kertas boleh atau ujung atas kertas boleh. Nah, ini sudah terlihat di sini ya. Section 1, section 2. Nah, jadi kita bisa memulai untuk memasukkan lembar pengesahan di section yang kedua gitu. Oke. Untuk lebih cepat Ibu copy saja ya ini dari contoh template ya. Nah, untuk lembar pengesahannya juga sudah ada ya di template seperti ini. Jadi kalian masukin dulu lembar pengesahan dari sekolah. Kemudian, nah ini belum ada section. Nah, karena belum ada section, kita tambah lagi section yang baru. Nah, caranya untuk membedakan section dengan next page, kalian arahkan si kursornya di ujung atau di paling bawah teks. Kemudian ini ya harus sampai di sini. Kemudian kalian klik page layout. Kemudian kalian pilih bricks. Nah, untuk word yang berbeda ya, misalnya ada word yang 2010 word yang 2010 atau yang 2016 ya versi terbaru. Ini sebetulnya sama-sama aja ya untuk menunya di sini. Cuman mungkin ada perbedaan sedikit dari nama ataupun istilah, tapi sebetulnya isinya sama. Nah, kalau misalnya di Word yang versi terbaru ini Ibu pakainya yang 2013. Nah, kalau yang 2016 ke atasnya itu di sini layout namanya ya. Gitu, sama-sama aja sebetulnya ya. Pokoknya di pengaturan kertas ya, pengaturan layoutnya. Nah, kalian pilih page layout, kemudian klik bricks. Nah, kemudian klik next page. Nah, dia akan berpindah sendiri dan dia akan menjadi section yang baru. Nah, ini kan sudah beda ya sectionnya. Ada section 2 dan section 3. Oke, nah setelah dibuatkan section 3, berarti kita masukkan lembar pengesahan dari setelah ini dari mana? Oke, dari industri. Ya, Ibu copy paste saja supaya lebih cepat. Di section 3 berarti ya di sini. Nah, seperti itu. Setelah lembar pengesahan industri, baru ke lembar pengesahan oleh pengujinya. Ini juga sama ya, karena ini berbeda section tadi ya. Caranya sama. Klik bricks, next page. Oke, kita copy paste juga dari sini. Lembar pengesahan penguji. Nah, nanti untuk pengujinya jangan sampai dikosongkan seperti ini. Nah, pengujinya sudah dikasih tahu kan di jadwal ya. Nah, ini kalian lihat saja di jadwal tempat prakerinnya di mana. Nah, nanti penguji sidangnya siapa? Penguji 1, penguji 2-nya. Nah, sudah Ibu cantumkan kan di jadwal sidang itu, misalnya contoh yang dari Polsek Bale Endah misalnya ya. Nah, di situ kan ada waktu, tanggal, kemudian tempat prakrin. Nah, di situ ada penguji 1, penguji 2. Nah, jadi jangan sampai dikosongkan seperti ini ya. Karena sudah Ibu kasih tahu siapa penguji 1 dan siapa penguji 2. Nah, jangan lupa untuk yang mempunyai gelar itu dicantumkan dengan benar ya, gitu. Misalnya di Polsek itu penguji 1-nya Pak Putra. Nah, di sini masukkan nama Pak Putra bersama gelarnya. Ini misalnya penguji 2-nya Ibu ya, masukkan juga nama Ibu beserta gelarnya. Dan ini juga untuk yang sekolah ini sudah fix ya. Untuk kepala sekolahnya seperti ini gelarnya, dan dia mempunyai ini ya, NUKS. Jadi sudah seperti ini saja gitu. Nah, untuk ini pembimbing, ini karena contoh aja ya, pembimbingnya Ibu. Nah, nanti disesuaikan. Untuk ketua jurusan ini tetap ya. Nah, untuk pembimbing misalnya kalian dibimbing sama Bu Susi, Bu Sintia atau Bu Silmi, silakan dimasukkan di sini. Ya, begitu.
Nah, setelah lembar pengesahan dari industri, kemudian kita next page lagi untuk membuat cover yang bukan cover ya, membuat section yang berbeda gitu di next page. Nah, setelah ini di template masuk ke identitas sekolah, kemudian identitas siswa. Nah, kalau identitas sekolah ini sudah seperti ini ya susunannya. Nah, untuk identitas siswa ini diisi identitas kalian. Ini contoh aja ya. Oke, kita masukkan identitas sekolah. Di sini Bu copy paste saja supaya cepat. Oke, nah setelah identitas sekolah baru identitas siswa. Nah, kita next page lagi dari sini. Nah, identitas siswa, Ibu kasih contoh ini juga. Oke. Nah, nanti tinggal kalian edit lagi sesuai dengan identitas kalian masing-masing gitu ya. Nah, untuk identitas siswa itu tidak usah pakai next page karena identitas siswa itu misalnya kalian banyak ya, dalam satu kelompok ada 8 orang. Nah, masukkan ke 8 orangnya itu gitu ya. Tapi nggak usah pakai next page. Ya, pakainya yang di insert di sini ya, blank page aja gitu ya. Jadi ditambahkan lembar yang baru, tetapi untuk sectionnya dia sama gitu. Ya, di situ. Nah, tinggal ini contoh Ibu kasih satu aja identitasnya. Nah, setelah identitas siswa, baru nanti masuk lagi ke yang selanjutnya kan. Setelah identitas itu langsung ke kata pengantar. Nah, di sini kita mulai. Oke. Berarti setelah identitas ini pakai next page lagi. Nah, karena Ibu tadi sudah di copy paste itu secara otomatis. Ini sudah mempunyai section yang baru. Nah, di sini dari mulai kata pengantar kita mulai buat heading ya. Heading itu tadi untuk menentukan judul bab, subbab dan anak bab, dan juga fungsinya dia untuk mengotomatisasi laporan kalian supaya lebih cepat, mudah dan benar gitu ya. Dan juga terstruktur. Caranya di sini nih dari halaman kata pengantar ya. Nah, caranya yang pertama kalian masuk ke sini. Multi level list ya gitu. Jadi di menu home ya, di sini di menu home ada button paragraf ini ya. Kelompok paragraf. Nah, terus di sini ada multi level list gitu. Tinggal kalian klik tanda panahnya. Nah, di sini pilih define new multi level list. Nah, kemudian di sini klik more ya untuk menampilkan yang lebih lengkap. Nah, yang pertama kita akan buat dulu bab ya, judul bab. Dari misalnya bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, untuk kata pengantar daftar isi itu juga masuknya ke judul bab gitu ya, tapi tidak ditulis bab gitu ya, dan tidak memakai numbering. Nah, yang pertama kalian klik dulu di sini levelnya. Yang pertama ya, levelnya level 1 berarti karena kita akan buat heading 1 untuk judul bab. Nah, kemudian di sini ada link level to style. Nah, di sini klik tanda panahnya. Kalian pilih heading 1. Kemudian di sini level to show in gallery-nya pilih level 1. Nah, sudah. Terus kalian masuk ke sini, enter formatting number. Nah, di sini kalian hilangkan dengan cara hapus ya si tanda kurungnya. Kemudian ganti ininya menjadi Romawi ya, karena kita menggunakan bab 1, 2 dan seterusnya itu menggunakan angka Romawi ya. Nah, kalian harus tahu yang seperti apa angka Romawi, seperti apa angka Arab. Nah, ini yang 1, 2, 3 ini bentuk desimal ya kalau di sistem komputer. Ini namanya angka Arab. Nah, kalau angka Romawi kalian mungkin sudah tahu ya seperti ini. Nah, Romawinya Romawi besar gitu. Pilih yang ini. Kemudian kalian arahkan si kursornya ke bagian depan si angka tadi. Nah, kemudian kalian tambahkan di sini bab. Karena kalian akan membuat heading 1 bab 1. Nah, kemudian di sini pilih ya
follow numbernya menggunakan space. Nah gitu udah, ini untuk heading 1 yang berupa judul bab gitu. Kalau udah tinggal di oke. Nah nanti akan muncul seperti ini. Tampilan defaultnya ini sebetulnya bisa kalian ubah-ubah ya. Jenis hurufnya, terus warna, dan juga ukuran gitu ya. Tapi ini biasanya defaultnya tuh seperti ini, warnanya biru. Tapi kalian bisa modify di sini ya, di klik kanan modify. Nah di sini bisa diatur. Tapi untuk lebih mempercepat, tidak usah dulu diedit ketika membuat kerangka, nanti saja di akhir gitu ya. Nah kemudian ini sudah terbentuk. Lalu kita akan membuat subbab. Nah, ada subbab dan anak subbab. Kalau subbab itu yang di template seperti ini ya. Nah, kayak latar belakang ya 1.1 gitu. Tapi ininya harus sama. Karena di sininya Romawi, berarti subbabnya Romawi 1 dan poin ke 1 gitu ya. Nah, baru di belakangnya diikutin dengan angka Arab. Nah, di sini ya. Ini berarti subbab yang pertama ini 1.1, 1.2, 1.3 gitu ya, dan seterusnya. Nah kemudian ada yang disebut dengan anak subbab. Nah anak subbab itu berarti turunannya lagi dari si subbab ini yang kedua ya. Nah misalnya ini 1.4 kan. Nah ada anak subbabnya 1.4.1 gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi si subbab ini kita akan buat di heading 2 dan anak subbab ini kita akan buat di heading 3. Nah, caranya seperti apa? Caranya hampir sama seperti tadi. Nah, ini kita sudah buat kan heading 1 ya. Sekarang kita buat yang heading 2 untuk subbab yang pertama. Nah, caranya sama, masuk ke multi-level list, kemudian define new multi-level list. Nah, sekarang kalian arahkan di sini kan mau ke level kedua kan. Nah, kalian klik level 2, kemudian di sini pilih link levelnya heading 2 dan di sini level to show-nya level 2. Nah, kemudian ini kok jadi A ya, karena di sininya number style-nya belum diatur gitu. Nah, untuk formatting numbernya kalian pilih di sini angka Arab terlebih dahulu ya. Kenapa angka Arab? Karena kita akan membuat poin 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya, dan mengacu pada bab yang tadi gitu ya. Nah kita hapus dulu tanda kurungnya, kemudian seperti biasa kita arahkan si kursor nih yang kedip-kedipnya itu harus di depan angka 1-nya. Nah kemudian kasih titik di sana, kemudian pindahkan lagi ke depan dan masukkan ini di sini include level ya, kalian pilih ini include level number from. Nah klik tanda segitiganya, kemudian pilih yang level 1. Nah jadi dia akan ngikutin seperti ini. Dia itu subbab dari bab pertama poin ke 1 begitu. Kalau udah tinggal di oke. Nah muncul seperti ini. Biarkan saja ini, nggak usah dihapus, nggak usah di enter, nggak usah diapa-apain gitu ya, karena kita hanya buat kerangkanya aja. Nah jadi sudah bertambah kan di sini heading 1 ini untuk judul bab dan heading 2 untuk subbab yang pertama. Nah kita akan buat anak subbab gitu ya. Jadi ini adalah turunan, si anak subbab itu turunan dari subbab yang ini pertama yang memakai heading 2 gitu ya. Nah berarti kita pakai untuk subbabnya di heading yang betul, yang ketiga. Oke, caranya hampir sama. Ya, caranya sama-sama seperti itu. Masuk lagi ke multi level list, define new multi level list. Nah, di sini kalian pilih dulu levelnya, jangan dulu pilih-pilih yang lain, karena kalau misalnya levelnya belum diatur pertama, nanti si numberingnya ini akan berubah gitu. Dan sulit lagi nanti kesananya. Dia kayak ambigu gitulah. Nah, pilih yang level 3. Oke, setelah itu seperti biasa link levelnya kalian arahkan atau pilih ke heading 3. Nah, ininya jangan lupa berarti level, betul, level 3. Nah, ini jadi seperti ini lagi. Nah, kita ubah dulu ya. Kita hapus yang tanda kurungnya. Kemudian kita ubah dulu ke angka yang
Nah, pakai angka Arab yang 1, 2, 3 ya gitu. Karena ini untuk menentukan si poinnya. Kan poin ini akan berada di paling terakhir kan dari numberingnya. Oke, nih. Nah, seperti biasa arahkan lagi si kursornya di depan angka 1, beri titik, dan arahkan lagi si kursornya di depan titik itu. Nah, di sini agar kita mengacu pada ini kan, si anak babnya itu harus mengacu dulu ke subbab. Nah, baru nanti ke babnya gitu ya. Ya, ibaratkan ginilah, ini si anaknya itu anak yang pertama, si hiding satunya itu ibunya, yang hiding 2 itu ibunya, hiding 1 itu ayahnya. Ya, jadi dia itu turunan dari bab 1.1.1 gitu. Ya. Oke, berarti kita masukkan dulu di sini yang level 2 gitu ya. Nah, setelah itu arahkan lagi kursornya di depan angka 1 ini, yang kedua, kemudian kasih titik dan arahkan lagi kursornya di depan titik. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini level 1. Nah, jadi akan seperti ini. Kalau udah tinggal di oke. Nah, sudah kan terbentuk 1.1.1. 1 Romawi titik 1.1. Begitu. Nah, setelah ini udah semuanya udah terbentuk, kalian tinggal masukin kerangka laporannya yang mulai dari tadi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sampai ke daftar pustaka ya, bab 1 dan seterusnya. Nah, berarti untuk si kata pengantar ini di sini kata pengantar ini masuknya dia di sini kan, di heading kan. Dia nanti ini masuknya di judul bab atau setara dengan bab 1. Tapi dia nggak pakai numbering gitu ya. Kalau si bab 1 ini dia pakai numbering. Kalau kata pengantar, daftar tabel, dan lain-lainnya itu nggak pakai numbering. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kalian tinggal arahkan saja. Ini diklik aja kalian bab 1. Nah, kalian mau bikin nih kata pengantar. Ya. Kata pengantar. Nah, kita mau hilangin si bab 1-nya. Jadi, tinggal kalian blok aja si kata pengantarnya, kemudian pilih di sini numbering, kemudian klik none. Nah, akan seperti ini, gitu ya. Oke, jadi nggak usah diisi dulu ini. Kalian cukup kosongkan dulu satu halaman ini untuk kata pengantar. Boleh di enter 1 kali untuk kita menuju ke section berikutnya. Nah, section berikutnya itu apa? Lembar. Setelah kata pengantar itu daftar isi. Nah, gitu ya. Tinggal kalian masuk ke page layout yang seperti biasa, bricks, dan juga next page. Nah, gitu. Ini sudah berbeda lagi kan sectionnya. Setelah daftar isi, kita masukkan sudah kata pengantar, kita masukkan daftar isi. Maaf. Nah, kita lihat sectionnya. Nah, sudah berbeda kan? Oke. Nah, untuk daftar isi juga sama ya, menggunakan heading 1. Tinggal diklik aja heading 1-nya. Kemudian masuk ketikan daftar isi gitu ya. Nah, ini hilangkan juga numberingnya. Setelah itu bisa di enter 1 kali untuk menuju ke section berikutnya. Setelah daftar isi, di sini daftar gambar misalnya ya. Nah, ini juga sama, hilangkan saja. Nah, setelah itu cukup di enter 1 kali, masuk lagi ke page, break, next page. Nah, di sini daftar sama ya, daftar tabel. Oke, kita buat dulu seperti ini. Jadi, jangan dulu diberi konten atau isi. Oke, nah kita masukkan lagi setelah daftar isi, di sini di tempat apa? Daftar tabel. Oke, langsung setelah daftar tabel ini langsung kita masuk ke bab ya, bab 1 pendahuluan. Nah, kan seperti ini ya hasilnya. Oke, ini sudah langsung dia itu otomatis bab 1 pendahuluan. Nah, agar si pendahuluannya ini di bawah bab 1, kalian nggak boleh langsung enter di sini, tapi kalian arahkan dulu si kursornya di bagian ini. Lihat ya, di paling depan si P-nya, kemudian kalian tekan shift dan enter gitu ya.
Nah ini jadi kayak gini nih, nggak rapi gitu ya, nggak rata. Nah jadi tinggal ini aja lihat di ruler. Nah ruler itu kan untuk melihat tata letak si teksnya supaya rata. Nah bisa kalian blok dulu. Ini geser si ininya sampai berada di titik paling ujung si rulernya gitu ya. Ininya apa nih, itu line spacing indent namanya. Nah left indent gitu. Udah, nanti kita edit-editnya mah misalnya ini mau diketengahkan gitu ya, dan seterusnya gitu ya, boleh, itu mah nanti saja. Oke, setelah itu di bab 1 ada subbab gitu ya. Ada berapa subbab nih di sini? Nah, ternyata di sini di sistematika tuh ada 6 ya, 6 subbab. Jadi kalian tinggal ngeklik aja si heading 2-nya gitu. Nah, 1.1 apa? Latar belakang. Latar belakang Prakrin. Nah, sekali lagi untuk bab 1 itu kalian nggak usah bikin-bikin lagi, lihat-lihat lagi di internet dan sebagainya, nggak usah, karena bab 1 itu sudah disamakan formatnya semua ya, mulai dari latar belakang, dasar hukum, dan seterusnya itu sama semua. Jadi kalian tinggal lihat saja di template yang ibu berikan ya untuk bab 1. Nah kemudian kita buat yang bab 2-nya, sub keduanya dasar hukum. Oke, tinggal di enter aja, klik heading 2 setelah dasar hukum, apa lupa lagi, tujuan, manfaat, waktu pelaksanaan, dan sistematika. Tujuan Prakrin. Nah, seperti ini. Kemudian manfaat. Nah, untuk manfaat dia kan punya anak subbab ya gitu. Jadi tinggal diklik aja yang heading 3. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Manfaatnya misalnya bagi siapa? Bagi sekolah gitu ya. Terus bagi, kalau urutannya ini salah maafkan ya, ini sebagai contoh aja, bagi perusahaan misalnya ya. Nah kemudian subbab yang selanjutnya 1.5 tinggal dipilih aja yang heading 2, waktu pelaksanaan. Oke, yang terakhir itu sistematika penulisan. Nah, ini sudah beres, kalian membuat kerangka bab 1 ya. Jadi nanti setelah ini kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian udah tahu isinya, udah punya master isi di laporannya. Jadi kalian tinggal copy paste aja, masukkan ke poin-poin yang ini gitu ya. Nah, di sini misalnya contoh ya, di template itu latar belakang ini kan disamain semua. Karena memang sama gitu ya, kita kopas aja dari yang sudah ada ya, isi yang sudah ada gitu ya. Contoh seginilah, kita kopas ke sini. Jadi tinggal kalau kalian mau masukin isinya, dari sini kursornya diposisikan di paling akhir, kemudian di enter 1 kali, baru di paste. Nah gitu. Jadi nanti dia juga akan menyesuaikan, yang lainnya tidak akan hilang. Nah gitu ya. Jadi nanti ini kita alokasikan beberapa 1 halaman gitu ya untuk bab 1. Nah nanti ketika ini sudah terisi, ini bakal otomatis ke bawah dengan sendirinya gitu ya, dan tidak akan merubah apapun. Ini kan tetap ya. Nah untuk dasar hukum misalnya kita copy juga nih dari sini. Nah, dari sini contoh ya. Oke. Nah, gitu. Nah, nanti juga dia tidak akan merubah yang ini gitu. Jadi lebih cepat gitu kan ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Ini nanti tinggal dimasuk-masukkan aja. Kemudian kita buat dulu yang bab 2. Jadi ini untuk memasukkan konten sebetulnya bisa nanti di akhir setelah selesai membuat heading semua ya sampai bab 5. Ini sebagai contoh aja.
Nah, kalau udah berarti enter aja 1 kali untuk kita masuk ke section berikutnya ya. Kita akan alokasikan dokumen baru untuk bab 2. Nah, seperti tadi sama langkahnya, bridge, next page. Nah, di sini kita buat untuk bab 2, berarti untuk judul babnya sama pakai heading. Nah, dia akan muncul secara otomatis gitu ya. Nah, bab 2 tentang apa? Tinjauan perusahaan misalnya ya. Oke. Nah, ada berapa ini nih di bab 2 tuh, ada berapa subbab gitu ya. Nah, kita samakan sininya, kita sejajarkan. Oke, ada 3 ya. Mulai dari sejarah perusahaan, kemudian apa? Visi, misi, tujuan gitu ya. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Oke, yang terakhir ada struktur organisasi. Nah, setelah itu sudah Oke, kita enter 1 kali untuk mengalokasikan bab 3. Sama caranya, kita masukkan bab 3. Ini kayaknya harus di stop deh. Udah burit. Ya udahlah. Berarti harus diulang dong nanti videonya. Oke, kita lanjut dulu ya. Bab 3. Teori penunjang. Oke. Ini disesuaikan dengan teori-teori yang kalian masukkan ya. Dasar teorinya apa. Nah, kalau perlu untuk membuat anak subbab baru boleh ditambahkan ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita alokasikan juga untuk bab 4. Oke, sama di page layout, break, next page. Oke, di sini sama juga bab 4 tentang uraian khusus. Oke, ada berapa ini misalnya departemennya, atau divisi ya, terserah bisa mau apa aja. Misal keuangan misalnya. Nah, langkah kerjanya apa gitu ya. Nah, langkah kerja itu bisa dibuat poin seperti inilah. Boleh mau pakai A, B, C gitu ya. Atau mau 1, 2, 3 boleh. Pokoknya poin ya. Terus nanti ada misalnya departemen yang lain ya. Departemen administrasi misalnya. Misal gitu ya. Nah, langkah kerjanya seperti apa? Ini contoh aja ya. Ini langkah kerjanya Ibu pakai yang A. Langkah kerja. Oke, ini juga kita deskripsikan langkah kerjanya seperti apa. Oke, nah setelah itu baru bab 5. Caranya sama. Bab 5. Oke, bab 5 itu penutup ya. Nah, penutup ada 2, itu kesimpulan dan saran. Oke, setelah itu yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka sama menggunakan heading 1. Daftar. Nah, ininya tinggal dihilangkan aja. Non. Nah, selesai. Nah, ini sudah terbuat ya kerangkanya. Nah, kemudian kalian ingin melihat nih supaya si laporannya itu terotomatisasi dan kalian tidak harus misalnya dari bab 1 itu mau langsung ke bab 5 harus nge-scroll aja ke bawah. Kebayang kalau misalnya kalian banyak lembar kerjanya misalnya ada 100 lebih gitu ya. Harus nge-scroll ke bawah kan lumayan ya. Nah, caranya kalian pakai
navigation pen. Jadi navigasi untuk tombol-tombol otomatis gitu ya. Nah, caranya di sini kan nggak ada ya. Ini bisa dihilangkan, bisa juga ditampilkan. Nah, cara untuk menampilkannya, kalian masuk ke menu view. Nah, kemudian di sini ada ruler, grid lines, dan navigation pen. Nah, kalian klik yang navigation pen. Nah, dia akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal klik-klik aja nih. Kalian mau kemana, ini udah ngeling gitu ya. Misalnya ini kalian dari dasar hukum nih di bab 1. Kalian pengen ke bab 5. Nah, tinggal kalian scroll aja ke bawah dari navigation-nya. Lalu klik bab 5-nya. Misalnya mau ke kesimpulan Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Oke, seperti itu. Mudah kan caranya? Nah, terus di sini juga bisa gampang terotomatisasi dan juga cepat pastinya. Dengan mengandalkan copy paste sebenarnya 1 hari laporan kalian juga bisa selesai gitu ya. Nah, seperti ini. Terima kasih ya. Untuk video yang kedua ini dicukupkan sekian. Ya, lumayan durasinya ya. Tapi jangan bosan untuk menonton. Dan mohon maaf apabila ada suara-suara bising atau misalnya yang lainnya ya, suara-suara tambahan gitu ya. Nah, nanti sampai bertemu di video yang ketiga. Nah, untuk video yang ketiga kita akan menyempurnakan laporan atau kerangka yang kita buat ya, dengan menambahkan nomor halaman dan juga kerapihan dari si sistematika ini gitu ya, atau si kerangka ini. Jadi nanti di bab 3 itu akhir video yang mana kesempurnaan dari laporan yang kalian kerjakan. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendownload dan mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.